nyala. Enggak, enggak mau.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah dinamika kehidupan yang menakutkan, Allah menghadirkan dirinya. Kehadirannya dalam hidup kita menunjukkan bahwa Ia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Jemaat saya undang berdiri. Marilah dengan penuh sukacita kita senantiasa memuliakan Tuhan Allah. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 100 bait yang pertama, muliakanlah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki ibadah malam Natal dengan pengakuan. Penolong kita yang sejati adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Disilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup kita, sering ada saat-saat di mana hati dipenuhi dengan kecemasan, tekanan hidup yang berat, rasa tidak berdaya menghadapi masalah, bahkan kesepian yang membuat kita merasa berjalan sendirian. Namun, malam Natal mengingatkan kita bahwa Allah tidak tinggal diam di tengah dunia yang dipenuhi ketakutan dan kecemasan. Dalam Kristus yang lahir bagi kita, Ia hadir, berjalan bersama kita, dan menuntun kita dengan damai sejahteranya. Malam ini, kita diajak merayakan kasih Allah yang tidak membiarkan umatnya berjalan sendirian. Dengan keyakinan bahwa Sang Immanuel ada bersama kita, mari bersama kita sambut Dia dengan pujian Kidung Jemaat 81, bait yang pertama sampai yang keempat. Bait pertama dinyanyikan oleh song leader, bait yang kedua umat perempuan, bait yang ketiga umat laki-laki, dan bait yang keempat kita pujikan bersama-sama. Datanglah Immanuel. Yang dalam berteduh
Jemaat yang dikasihi Tuhan, malam Natal mengingatkan kita bahwa Tuhan hadir menyertai umat-Nya. Namun, seringkali kebisingan hidup sehari-hari membuat kita lalai untuk merasakan langkah-Nya yang membersamai. Kita lebih membiarkan hati dikuasai rasa takut dan cemas, seolah-olah kita hanya berjalan sendirian. Dalam keheningan malam dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengakui ketidaksempurnaan kita dan memohon ampun kepada Tuhan. Maka dari itu, marilah dengan tulus dan dengan sepenuh hati, kita nyatakan penyesalan dan pertobatan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita dengan ungkapan nyanyian Kidung Jemaat 96, bait yang pertama dan ketiga, di malam sunyi bergema. Dalam rahmat Allah terdapat kasih dan pengampunan. Maka bagi kita yang dengan sungguh menyesali dosa dan berkenan membuka hati bagi Dia, dengarkanlah kasih karunia Tuhan yang demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Demikianlah kasih karunia untuk kita. Syukur kepada Allah. Bersama kita menanggapi kasih karunia dari Tuhan dengan menyanyikan nyanyian Kidung Baru nomor 17, bait 1 dan 3, dimulai dari umat laki-laki.
mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada saat ini Tuhan izinkan kami untuk menerima kasih karunia yang daripadamu. Kami bersyukur karena Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Terlebih di malam Natal ini Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan izinkan kami untuk bersama-sama berada di tempat ini untuk menyambut kelahiran-Mu. Dan kini kami hendak mendengarkan firman-Mu, kami hendak merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa memampukan kami, Tuhan memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami mampu mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kami siap untuk mendengar. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Lukas 2 ayat 1 sampai 14. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Selamat malam
Bagaimana kabarnya? Sehat? Ada sukacita? Luar biasa kalau semua yang hadir di tempat ini bersukacita dan juga sehat-sehat ya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini sebenarnya kalau kita mau bersama-sama jujur dengan keadaan kita yang sebenarnya, mungkin ada dari kita yang sebenarnya pada saat ini sedang tidak bersukacita. Mungkin ada dari kita yang pada saat ini sedang bergumul luar biasa. Entah itu karena sakit, entah itu karena masalah keluarga, entah itu karena pekerjaan, karena pendidikan dan lain sebagainya. Bisa jadi kita pergi ke gereja membawa beban yang sungguh berat kepada Tuhan. Ada yang mungkin pada saat ini merasa tertekan karena ada kekuatan besar di luar diri kita. Atau karena ada sistem yang tidak kita pilih tetapi harus kita jalani bersama. Mungkin ada dari kita di tempat ini yang merasa bahwa kok saya tidak diperhatikan ya, kok saya merasa tersingkirkan ya. Dan mungkin ada sebagian dari kita yang diam-diam merasa lelah karena keadaan yang seolah tidak bisa kita kendalikan. Dan semua itu membuat kita merasa takut, membuat kita merasa khawatir, dan ada kalanya membuat kita merasa seperti tidak lagi memiliki suatu pengharapan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ke dalam dunia seperti inilah Injil Lukas menceritakan kelahiran Yesus. Jadi bukan dengan pesta yang besar atau keajaiban yang mencolok. Lukas tidak memulai cerita Yesus dengan malaikat. Lukas tidak memulai cerita Yesus dengan palungan, melainkan sebuah perintah dari kaisar. Lukas memulai kisah keselamatan dengan cerita tentang kuasa, cerita tentang aturan, cerita tentang otoritas politik. Lukas ingin memperlihatkan bahwa sejak awal Yesus lahir di dunia yang dikuasai oleh sistem dan kekuatan politik yang menekan. Namun justru di tengah kekuasaan itulah Allah bekerja. Di balik sistem dan kekuatan politik yang menekan itu, Tuhan sedang menuntun langkah Yusuf dan juga Maria. Di balik tekanan sejarah, Tuhan sedang menghadirkan keselamatan. Maka sejak awal tulisannya, kalau kita mau memperhatikan, Lukas ingin mengingatkan kita bahwa apapun beban yang kita pikul pada saat ini, apapun kuasa yang terasa mengatur kehidupan kita, Allah tidak jauh. Ia sudah ada di dekat kita. Dan karena itu kita diingatkan supaya jangan takut untuk terus menjalani hidup kita. Karena kita tidak pernah berjalan sendirian. Ada Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Ada Tuhan yang berkenan hadir bahkan lahir ke dunia ini. Kalau kita mau memperhatikan bacaan kita dari Injil Lukas menceritakan bahwa Kaisar Agustus pada saat itu mengeluarkan perintah agar seluruh dunia didaftarkan. Sensus ini bukan sekedar urusan administrasi biasa Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau biasanya kan ada orang yang bertugas gitu ya dari pemerintah yang datang ke rumah-rumah kita gitu ya, bertanya ada berapa anggotanya, kemudian berapa besar daya listrik yang dipakai, kemudian berapa luas tanahnya dan lain sebagainya.
Nah, tapi ini tuh sensusnya berbeda Bapak Ibu dan Saudara. Bukan hanya sekedar administrasi, tapi pada masa itu sensus dipakai untuk tujuan pajak, untuk tujuan pengawasan, untuk tujuan pengendalian. Itu adalah cara Roma menunjukkan kekuasaannya, menegaskan siapa yang berada di bawah kendalinya. Dan pada saat itu kaisar mengira dirinya sedang mengatur dunia dan membentuk sejarah. Namun ternyata Lukas menunjukkan kebenaran yang lebih dalam. Saat kekaisaran merasa sedang mengendalikan segalanya, Tuhan sebenarnya sedang bekerja di balik semua itu. Perintah yang melambangkan kekuasaan justru dipakai Tuhan untuk menggenapi janjinya. Karena perintah itu membawa Yusuf dan Maria ke Bethlehem, kota Daud, tempat Mesias harus dilahirkan. Dan apa yang dimaksudkan Roma untuk mengontrol, Tuhan arahkan menjadi jalan keselamatan. Nah, ini mengajarkan kita bahwa ketika hidup membawa kita ke arah yang tidak kita pilih, ketika keputusan orang-orang di atas kita menentukan jalan hidup kita, Tuhan tidak meninggalkan kita. Sejarah tidak pernah lepas dari tangan Tuhan. Dan tidak seorang pun berjalan sendirian di bawah beban kekuasaan, karena Tuhan sudah hadir dan bekerja meski dengan cara yang tidak terlihat. Saat Yusuf dan Maria tiba di Bethlehem, Lukas mencatat kalimat yang sangat dekat dengan pengalaman banyak orang di sepanjang zaman. Bahwa pada saat itu tidak ada tempat bagi mereka, tidak ada ruang, tidak ada sambutan, tidak ada perhatian. Anak Allah hadir ke dunia bukan dalam kenyamanan, tetapi dalam penolakan. Maria melahirkan dan membaringkan bayinya pun di palungan, tempat makan hewan. Nah, ini bukan kebetulan dan juga bukan penderitaan yang dibuat-buat agar terlihat indah, saudara. Ini adalah pilihan yang penuh makna. Allah memilih datang ke dunia dalam keadaan yang kecil, dalam keadaan yang rapuh. Bukan karena ia terpaksa, tapi karena ia ingin dekat dengan orang-orang yang hidup dalam keadaan seperti itu. Jadi jikalau Allah memilih, sebenarnya bisa saja Allah itu memilih untuk lahir di istana. Tapi justru istana itu akan menciptakan jarak dengan orang-orang yang mengalami pergumulan, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak dianggap, dan lain sebagainya. Tetapi justru lewat palungan itu akan mendekatkan Tuhan dengan orang-orang yang tadinya tersingkirkan, dengan orang-orang yang tadinya gak punya status yang tinggi, dengan orang-orang yang direndahkan oleh orang-orang lainnya. Maka dari itu saudara yang dikasihi Tuhan, jika saat ini kita merasa tidak dianggap, jikalau saat ini kita merasa tidak berarti, Lukas mengingatkan kita bahwa Allah tidak menjauh dari tempat-tempat yang kecil dan sederhana. Ketika kita merasa berada dalam situasi yang tersingkir, situasi yang menolak kita, situasi yang membuat kita merasa tidak diperhatikan, situasi yang membuat kita merasa tidak dipedulikan, Allah justru hadir dalam situasi yang semacam itu untuk menyatakan kemuliaan. Dan itu juga dirasakan oleh para gembala pada saat itu. Saudara, para gembala bukanlah orang terpandang. Mereka sering dipandang rendah, bahkan sering dicurigai oleh banyak orang. Tetapi para gembala ini justru dipilih oleh Tuhan untuk menjadi saksi. Mereka dipilih oleh Tuhan sebagai orang yang pertama mendengar kesaksian,
mengenai kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang dipandang rendah, mereka yang sering dicurigai, justru dilayakkan oleh Tuhan melalui kelahirannya. Justru mereka yang dipakai untuk menjadi saksi atas kelahirannya. Maka dari itu saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kalau kita merasa tidak layak, kita merasa tidak diperhitungkan, mari kita sadari bahwa Allah mau menemui kita apa adanya dalam segala kekurangan dan keterbatasan kita. Karena Allah membawa kabar baik, Allah membawa sukacita yang besar untuk kita, Allah membawa damai sejahtera bagi kita. Jadi saudara, jangan pernah merasa sendirian dalam menghadapi pergumulan-pergumulan, sekalipun pergumulan-pergumulan itu adalah pergumulan-pergumulan yang berat. Karena Tuhan Allah hadir bagi kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita itu bisa merasakan bahwa Allah itu benar-benar hadir di dalam kehidupan kita, bahwa kita benar-benar tidak berjalan sendiri di dalam setiap pergumulan kita, supaya kita tidak lagi takut, supaya kita tidak lagi merasa khawatir. Yang pertama, bukalah hati saudara, jangan menutup diri. Seringkali itu yang kita lakukan. Kita memiliki pergumulan yang berat, sebenarnya kita butuh pertolongan, tapi kita nggak mau jujur, kita menutup diri, kita merasa bisa menyelesaikan itu sendiri. Sebenarnya yang kita perlukan adalah membuka hati kita, menyadari bahwa memang kita punya kekurangan, menyadari bahwa kita memang punya kelemahan, menyadari bahwa tidak semua hal bisa kita lakukan sendiri, sehingga kita membutuhkan Tuhan. Nah, kalau kita sudah mau membuka hati kita, maka kita akan bisa menyadari bahwa Allah betul-betul menyertai kita. Kalau kita nggak mau membuka hati kita, ya kita nggak akan merasakan bahwa Allah itu hadir, bahwa Allah itu menyertai kita. Maka kalau kita masih menutup hati kita pada saat ini, ayo bersama-sama kita buka hati kita. Kita terima kasih dan bimbingan Tuhan. Bersama kita belajar dengan sikap yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau kita mau membuka hati kita, kalau kita bisa merasakan penyertaan Tuhan, maka kita nggak akan takut lagi, kita nggak akan khawatir lagi, kita nggak akan panik bahkan merasa putus asa. Dan yang kedua, ketika kita menyadari bahwa Allah hadir di tempat ini dan kita tidak berjalan sendirian, maka yang kedua, kita bersama-sama bisa belajar untuk mewujudkan kasih dan juga pengampunan. Karena setiap pergumulan kita itu kadangkala terjadi karena kita tidak mau mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kita terluka, karena kita sakit hati. Oleh sebab itu pada saat ini kita diajak untuk selain membuka hati kita, kita juga belajar untuk mengampuni. Itu adalah bukti kalau Tuhan itu hadir, itu adalah bukti kalau kita tidak berjalan sendirian ketika kita bisa bersama-sama untuk mengampuni, untuk mewujudkan kasih yang sesungguhnya kepada keluarga, kepada komunitas yang lebih besar dimanapun kita berada. Dan yang ketiga, untuk dapat merasakan kehadiran Allah, untuk dapat merasakan bahwa kita tidak berjalan sendirian, memang diperlukan sikap sabar. Nah, itu juga yang kadang-kadang menjadi hambatan kita semua. Karena kita pengennya itu apa-apa cepat, apa-apa instan, gak sabar. Nah, hari ini kita diajak oleh Tuhan, ayo kita belajar untuk sabar. Kita belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebenarnya pergumulan-pergumulan yang kita lewati ini, apa sih yang Tuhan kehendaki? Nah, kita tanya bersama-sama kepada Tuhan. Kita belajar untuk bersikap sabar, karena kita percaya bahwa Tuhan
punya rencana yang indah. Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk kita semua. Dan kalau kita sudah bisa melakukan semuanya itu, membuka hati, belajar mengampuni, bersikap sabar, maka kita akan merasakan bahwa kita betul-betul tidak berjalan sendiri. Setiap orang pasti tetap punya pergumulan, tapi oleh Tuhan kita mampu melewati pergumulan itu sehingga kita tidak lagi merasa takut, tidak lagi merasa khawatir. Maka dari itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus dengan penuh sukacita dan percaya bahwa kita tidak berjalan sendiri. Tuhan memberkati kita. Amin. Waktu teduh bagi kita. Waktu teduh cukup. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Di malam Natal yang syahdu ini, bersama-sama kita akan menyalakan lilin Natal. Lilin ini menjadi simbol kehadiran dan terang Kristus yang bersinar di antara kita. Nyalakanlah lilin penggenapan kasih Allah dengan penuh syukur. Bukalah hati untuk menerima cinta Kristus, supaya terang Kristus menerangi kegelapan hidupmu. Jika kita telah menerima terang Kristus, bagikanlah terang Kristus pada sesama dengan berbagi nyala lilin pada semua orang. Seribu lilin
Pandanglah lilin-lilin yang menyala di malam Natal ini. Kita dipanggil untuk hidup bagi orang lain, menyatakan cinta kasih Kristus di mana saja kita berada. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah mengingatkan kami melalui lilin-lilin yang menyala ini, bahwa senantiasa ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun pada saat ini kami memiliki pergumulan yang sangat berat Tuhan, sekalipun pada saat ini kami merasa sendiri, sekalipun pada saat ini kami merasa tersingkir, sekalipun pada saat ini kami merasa bahwa tidak ada satupun orang yang peduli kepada kami. Sungguh Tuhan, kami bersyukur karena ternyata Tuhan mengingatkan bahwa Allah senantiasa menyertai kami. Allah berkenan hadir ke dunia ini untuk memberikan keselamatan dan menyertai kehidupan kami hari demi hari. Sehingga kini kami tidak lagi merasa sendiri. Kini kami tidak lagi merasa takut. Kami tidak lagi merasa khawatir. Karena kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menuntun menyertai kami. Dan kami pun juga dapat senantiasa mewujudkan kasih kami kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Mampukanlah kami ya Tuhan, untuk kami dapat mewujudkan kasih sama seperti yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Dan kini kami menaikkan seluruh doa kami hanya ke dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan bersama. Jemaat disilakan duduk dan mematikan lilin. Jemaat yang terkasih, Tuhan hadir di dalam setiap cinta dan kasih yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dia senantiasa hadir menemani dan mengiringi setiap langkah kita. Tak jarang,
kehadirannya turut menenangkan badai hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita mengucap syukur sembari kita mengingat sabdanya dalam firman Tuhan yang tertulis dalam Ibrani 13 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16, demikian sabdanya. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Kita kumpulkan persembahan, setelah kita iringi pelengkap kidung jemaat 147, bait pertama sampai secukupnya terkumpulnya persembahan. Kita nyanyikan dengan berdiri. Mari kita aturkan nanti
Mari kita aturkan persembahan di dalam doa. Allah yang baik, Allah yang senantiasa hidup di tengah-tengah kami, di dalam kelemahan, di dalam sakit penyakit, bahkan di dalam kebahagiaan kami pun Allah hadir di tengah kami. Mengucap syukur Tuhan atas segala penyertaan, bimbingan Tuhan. Engkau memberkati setiap pekerjaan kami, Engkau memberkati setiap aktivitas kami. Engkau juga ketuk hati kami Tuhan untuk mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Terimalah Tuhan persembahan ini, biarlah bermanfaat untuk keluhuran nama-Mu dan memudahkan kami dalam setiap pelayanan gereja-Mu di GKJ Wilayah ini. Kami mohon ampun Tuhan, biarlah dosa dan pelanggaran kami bukan menjadi penghalang atas segala berkat yang telah Engkau sediakan bagi kami masing-masing. Biarlah firman-Mu yang menguatkan kami, bahwa kami tidak hidup di dalam kesendirian. Engkau mendampingi kami untuk senantiasa hidup menjadi persembahan yang hidup kepadamu. Kami mengakhiri ibadah ini, dan di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi bagi Kristus. Kami siap menjadi saksi bagi Kristus. Terpujilah Tuhan Allah kita. Kini dan selamanya. Bersama kita nyanyikan Alam Raya Berkumandang. Dari gunung
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Ayo, ngatek-ngatek ya. Nyanyian surga yang merdu,
hormatlah